変身 Episode 16, Kamen Rider Geats kali ini tuh jadi penutup arc 1 atau bagian awal dari ceritanya Kamen Rider Geats ya. Dan untuk episode 16-nya sudah di episode react kemarin. Jika kalian pengen nonton dulu react-nya kayak gimana ya silahkan. Itu episode yang cukup seru ya. Tentu episode selanjutnya akan menjadi awalan untuk arc baru ya, atau arc keduanya. Tentu harapan kita ya bisa tetap konsisten, bukan bisa aja tapi makin konsisten, makin seru juga dan juga makin hype ya. Dan ini adalah bahas-bahas terakhir kita di tahun 2022 ya, sebelum kita bertemu kembali pastinya di tahun depan. Jadi mari kita bahas secara maksimal dan jangan lupa diskusinya seperti biasa ya. Jadi memang di balik layar untuk mengangkat pembahasan ini Anda tuh memakan lebih banyak waktu ya, karena berhubung juga ini kan penutup babak pertama lah ya bisa dibilang. Entah seberapa lama durasinya, silakan disimak sampai habis. Pokoknya di sini Anda sudah siapkan dengan maksimal ya, karena bakalan banyak banget juga yang mau dibahas. Sekalian kita komentarin overallnya gimana untuk babak pertama si Geats ini ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, episode selanjutnya yaitu Kamen Rider Geats episode 17, dia itu bakalan tayang tanggal 8 Januari 2023, bukan tayang tanggal 1 Januari 2023, kepotong libur tahun baru ya. Jadi semua orang juga libur tahun baru Pak di 1 Januari ya. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Geats episode 16. Jadi game baru dimulai ya. Jadi bernama permainan berburu rubah aka Fox Hunting. Game dadakan ini diadakan atas dasar keputusan Game Master yang ingin mengeliminasi si Geats. Memang tiba-tiba di sini ya, karena dia sinis banget sama si Ace ya. Pokoknya ya dia tidak terima jika si Geats ini tuh menjadi Desashin lagi ya. Makin terungkap nanti kebobrokan dan rahasia si DGP-nya. Memang soal rule kemarin yang diumumkan di akhir episode agak bikin geleng-geleng sih ya. Jadi permainan itu belum selesai jika Game Master tidak menyetujuinya. Jadi game-game dari kemarin tuh ya bisa aja ini atas dasar keputusan Game Master gitu ya. Suka-suka dia gitu ya, atau suka-suka ya itulah ya. Jadi game berburu rubah ini ya jelas ya sangat menyudutkan si Aceng sebagai rubahnya. Jadi Keiwa dan juga si Neon itu harus memburu dan juga mengalahkan si Geats agar mereka ini tuh bisa menjadi Desashin dan juga keinginan mereka itu terwujud. Gak cuman itu aja, tapi krocok-krocok yang namanya itu GM Rider ya dari si Game Master ini juga ikut memburu si Aceng sampai dia itu terpojok ya dan ketemu sama si Keiwa dan juga si Neon. Tentu respon kedua karakter ini yang harus memburu si Geats ini yang menimbulkan kebingungan besar lah di pikiran mereka ya. Jadi nggak langsung ya hayu gaskan gitu. Walau memang para rider ini kan bersaing gitu ya satu sama lain di kompetisi Desire Grand Prix ini. Tapi notabene mereka yang sudah sering bersama-sama lah bisa dibilang ya. Dan soal aturan yang tidak boleh menyerang player lain ini jelas memberatkan mereka ya. Nah nggak tahu ya kalau si Azuma ini masih ada. Kayaknya sih dia nggak akan ragu lah ya buat ngeburu dan juga ngalahin si Geats. Justru ini tuh porsi dan juga gamenya dia di sini. Kesempatan gua nih ngalahin si Geats ya dan memburu si Geats gitu. Menurut Ana ini fase yang cukup positif ya, walaupun memang ini agak-agak digimanain biar majuin plot gitu ya. Tapi menurut Ana sih fase yang cukup positif untuk karakter Keiwa dan juga si Neon. Seperti yang kita tahu setiap episode Kamen Rider itu dibikin fast pace kan ya. Tapi untuk karakter Keiwa yang base-nya ya memang sangat baik hati dan juga naif, dia itu tidak langsung mengiyakan gitu ya. Oke, gue bakal kalahin si Geats, enggak kayak gitu. Tentu ada fase di mana dia itu bingung dan juga berpikir keras gitu. Belum lagi ditambah dengan hasutan si Game Master ya. Jadi Game Master Akashigirori jadi orang yang sok deket nih ya sama si Keiwa ya. Ini saking dia itu ingin mengeliminasi si Geats ya. Jadi sampai bilang juga kalau impianmu terwujud itu hal yang bagus ya. Kalau kamu itu menginginkan perdamaian dunia, orang-orang yang mati itu kembali lagi, kira-kira kayak gitu ya. Bahkan sampai dibandingkan dengan wish-nya si Ace yang dibilang keinginan yang bodoh kata si Game Master ya. Dan bahkan sampai diberikan bantuan si Keiwa ini sama si Game Master, yaitu berupa Command Twin Buckle. Ini agak aneh sih ya, Command Buckle katanya race buckle yang gak pernah si Game Master lihat. Dan dia tahu gitu di episode sebelumnya kan pas muncul pertama kali. Nah sekarang udah megang aja gitu ya. Jadi asal usulnya gimana ya nggak tahu lah ya. Terlalu kejauhan itu bisa dibilang ya. Jadi senaif-naifnya si Keiwa di bagian ini Ana yakin ya dia nggak bego-bego amat sih ya. Justru Game Master yang kelihatan banget tololnya di sini. Jadi Keiwa pasti bisa mikir logis dong ya. Nih orang sebegitu bencinya kah sama si Geats gitu ya. Jadi pengen dibikin lengsernya kok begitu amat gitu ya. Pasti ada pemikiran ke situ gitu si Keiwa. Untuk bagian Ace yang benar-benar disudutkan dan dilemahkan seperti ini juga cukup perlu sih ya. Dimana sebagian besar serial si Geats sampai sejauh ini tuh sangat
Aceng sentris banget gitu ya. Dinamika yang perlu kita lihat ya, tapi positifnya tidak terlalu curam gitu ya. Jadi nggak terlalu dibikin lemah banget gitu si Aceng di sini ya. Tentu agar karakter-karakter lain di sini tuh nggak ketutupan sama highlightnya dia di sebagian besar cerita pastinya ya. Apalagi ditempatinnya di penutup arc seperti ini. Jadi ya cukup perlu dan juga cukup positif di sini. Sumuri yang sebagai game navigator itu sudah merasakan dengan sangat jelas ya kalau game master ini tuh berlaku tidak adil. Karena sudah seperti ini ya udah dia juga di sini diam-diam ngebantu si Aceng, ngobatin luka, ngasih onigiri Indomaret ya. Anda nggak pernah bosan untuk bilang kalau Anda tuh suka banget lihat si Aceng kalau udah sama si Sumuri. Jadi berasa cocok aja gitu mereka berdua ini ya. Walaupun si Aceng manggil yang ke si Sumuri ini tuh Nesan alias kakak berarti ya. Tapi nggak soal romance juga di sini Anda ngelihat mereka berdua ini Anda suka gitu ya. Jadi sebagai partner yang solid juga bisa gitu ya. Jadi semoga kedepannya chemistry keduanya itu bisa makin bagus ya antara si main protagonis dan juga heroin di si Gits ini ya. Jadi sekali lagi kan main karakter itu Aceng dan juga heroinnya itu ya Sumuri gitu ya. Jadi ya mereka ini harus menciptakan kombi yang pas gitu ya. Jadi ya semoga makin dapet chemistry-nya ke depannya ya. Apalagi ada kemungkinan ke depannya Sumuri itu bakal lebih masuk ke ceritanya si Gits kan. Apalagi soal ini nih ya, dimana Ace yang akhirnya menanyakan soal ibunya si Mitsume ke si Sumuri. Mestinya koneksi antara Sumuri dan Mitsume itu ya sangat dekat ya. Karena Mitsume itu aka ibunya si Aceng itu adalah game navigator sebelum si Sumuri. Ketika ditanya terlihat jelas ya mimik wajah Sumuri itu seperti ya kayak sangat sedih, bingung juga. Dan ya sayang sekali soal hal ini tuh masih dirahasiakan. Gak bisa buka mulut Sumuri ya. Ya memang ada apa sih? Soal ini memang ya masih terlalu awal juga untuk diungkap, makanya ya ketika si Sumuri nggak mau ngomong ya udah si Aceng juga slow-slow aja lah ya. Tujuan Ace bertemu ibunya juga cukup dijelaskan di sini ya, yaitu soal menanyakan kenapa dia itu terlahir dan tujuan dia hidup ya. Memang soal ini masih agak kerabun dan agak sulit dicerna teman-teman ya. Cuman pasti semua terjawab ketika si Ace ini tuh bertemu ibunya nanti. Layaknya misalkan di cerita-cerita seorang anak yang lama tidak bertemu dengan ibunya pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itulah ya. Dan nanti pasti bisa kita pahami dan kita kesinambungkan dengan ceritanya si Gits. Jadi highlight episode dan yang sudah kita tunggu-tunggu tentu di bagian ini. Gits melawan Tycoon dengan command form masing-masing. Nah, pertarungan yang terjadi di sini ya cukup intens ya. Karena form ini ada fasenya seperti yang Anda bilang ya. Jadi ya saling adu dulu dengan si command form racing mode masing-masing, baru selanjutnya itu adu si Jet dan juga si Cannon ya. Jet versus Cannon. Jadi pertarungan yang cukup imbang sih di awal-awal yang Anda lihat ya. Jadi dari segi scaling power juga kata Anda sama sih. Karena sama-sama pakai komen gitu ya. Tapi ya experience gitu yang berbicara di sini ya. Yang membuat di akhir-akhir si Tycoon ini tuh terpojok ya. Tapi Keiwa ya tentu nggak cupu-cupu amat ya. Di sini dia juga udah ada perkembangan jauh ya. Jadi banyaknya pertarungan yang udah dia hadapi sejauh ini ya membuat dia juga semakin matang lah ya. Sampai si Aceng aja bisa ngomong kan, kamu juga sudah semakin kuat ya. Nah itu dia. Melihat Tycoon yang terpojok tentu ya ini nggak bisa dibiarkan sama si Game Master ya. Jadi akhirnya si Game Master itu berubah lagi menjadi Commander Glare ya. Jadi setelah episode kemarin absen ya, dan sekarang muncul lagi, Henshin lagi, dan mau nyerang si Aceng. Tapi secara mengejutkan, serangannya itu dihentikan sama si Keiwa. Pas ya itu 2 biji ya, 2 bola. Ditembak sama 2 cannonnya, si cannon mode-nya si Keiwa di sini ya, yang pakai command form. Jadi ya, emang ini tuh bagian plot twist-nya di episode ini ya, dimana ternyata ini adalah jebakan yang sudah direncanakan oleh Keiwa dan juga Neon dan juga Niram pastinya untuk menjebak Game Master. Jadi settingan dalam settingan. Seperti yang Anda bilang, walau selangkah lagi nih ya, bisa jadi decision, tapi Keiwa nggak bego-bego amat. Pasti dia mikir, kenapa berat banget ke si Gits game kali ini. Game si Fox Hunting aka berburu rubah ini. Ditambah perilaku Game Master yang sangat terang-terangan mau ngeeliminasi si Gits ya. Sama seperti Neon, pasti ya si Neon ini juga mikir gitu ya. Dia sempat bilang juga kan, aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Jadi bertarungnya dalam artian itu ya bukan bak big book baku hantam gitu ya. Dia udah dapat clue di episode sebelumnya kalau ayahnya yang punya Kurama Foundation ini adalah sponsor utama dari Desire Grand Prix. Jadi ketika mencium ada sesuatu yang sepertinya curang ini, ya dia langsung nanya aja ke bapaknya ya. Jadi ya bertarung dengan cara sendiri, ngadu bapak.
Ya pokoknya di sini ya, pokoknya bapaknya ya yang kemungkinan besar ya punya kenalan orang dalam karena sponsor utama, makanya si Neo nanyain dan ternyata benar. Papanya si Kosei Kurama ini tuh punya koneksi dengan si Niram ya. Jadi Niram sebagai eksekutif manajemen ini tuh sudah sah menandai kalau si Game Master ini tuh berbuat curang. Nah ini nih yang bikin Ana tuh bertanya-tanya juga. Gimana sih tatanan orang-orang yang ada di dalam DGP gitu ya. Jadi kompetisi sebesar ini tuh masa nggak saling monitor satu sama lain ya. Jadi sudah pasti itu panitia lombanya itu bisa mantengin semua detail permainan, terus juga player-playernya, atau mungkin aja memang sengaja bikin adegan ketangkep basah kayak gini. Mungkin ya, mungkin. Ya biar seru gitu kan ya. Kalau misalkan udah ketangkep dari kemarin-kemarin, ya udah beres gitu ya. Tapi dibikin settingan dan juga jebakan kayak gini gitu ya, ketangkep basah gitu. Ini juga salah satu apa ya bisa dibilang kebodohan Game Master menurut Ana ya. Makanya ini antagonis yang enggak banget menurut Ana ya. Yaitu soal dia yang terlalu fokus juga kan sama si Gits, apa-apa Gits, eliminasi Gits ya. Bahkan dia itu sampai nggak sadar gitu, orang-orang itu ya ibarat ya udah ngawasin dia gitu ya. Contohnya ya si Niram juga gitu. Nggak mungkin lah pergerakan-pergerakan dia ini yang nggak diawasin dia sebebas itu ya dari kemarin ya. Dan ngasut si Keiwa juga menurut Ana sih ya macam bocil main kubu-kubuan di perosotan gitu. Maksudnya gini nih, masa dia itu nggak mikir perlakuan-perlakuan dia ini tuh dampaknya ya balik lagi gitu, bakal ke diri dia sendiri gitu ya. Ada kemungkinan lain nih, Anda tambahkan secara singkat nih ya. Mungkin aja nggak semua pergerakan Game Master itu diketahui sama orang dalam lain atau atasan-atasan lain lah. Jadi ini ibarat tuh kayak lu kerja kantoran gitu. Misalkan nih, Anda itu bos gitu ya. Terus punya bawahan-bawahan ya. Ya tentu Anda tuh tahu gitu. Mereka itu mayoritas ya ngerjain apa. Karena kan tugasnya juga dari Anda gitu. Tapi yang nggak 100% juga Anda bakal tahu gitu. Kita nggak tahu mereka ngapain juga kan selain itu. Nah itu dia makin maksudnya ya. Cuman perbuatan Game Master ini terutama dari kemarin ya terlihat banget ya sangat menyudutkan si Gits ya. Ya udah jelas pasti ketahuan dan juga tercium sesuatu yang tidak beres. Apalagi kalau si Game Master itu tahu dia itu bukan orang dengan kedudukan tertinggi nih di DGP ya. Nih ya. Dia udah tahu gue bukan head of head-nya lah gitu ya. Tapi malah banyak tingkah gitu. Ya jadi bumerang lah seperti yang Anda bilang tadi. Payah banget asli Game Master ini. Oke, soal ini ya kita diskusi teman-teman, tapi sabar ya. Anda bakal bahas hal yang nyambung sama ini nanti. Jadi disimak terus aja bahas-bahasnya ya. Nah, soal Pang Jack yang ngelawan si Ace nih ya di awal-awal episode ini juga terjawab. Ternyata Pang Jack itu masih dibawa kendali si Game Master ya dengan si GM Rider-nya itu ya yang bisa ngehack ya. Jadi helm GM-nya itu ditutupin lagi pakai helm labunya itu ya. Dan gilanya si Game Master ini tuh ngejadiin si Pang Jack ini tuh bom biar nanti kalau meledak si Ace juga ikut tereliminasi. Sama-sama mati ini duaan ya. Gila sih ya. Tapi kan syukur gitu si Ace ini ya sempat menghindar gitu ya. Dan udah begini si Game Master sampai masih bilang gitu, dasar Pang Jack nggak berguna sampai akhir pun ya. Itu bikin emosi ya. Si Sumuri aja udah berkaca-kaca gitu. Emang agak aneh ya si Pang Jack ini ya. Jadi di episode kemarin tuh nggak hadir sama sekali. Sekarang ada lagi tapi di bawah kendali si Game Master. Jadi si usernya si Haruya Win itu nggak ada penampakannya itu, nggak kita lihat lagi kehadirannya gitu ya setelah dihack sama si Game Master di 2 episode kemarin berarti ya. Jadi cara menyingkirkannya juga ya agak suram juga menurut Anu ya. Padahal ketika udah kerja sama-sama si Ace dan nyeritain flashbacknya juga ya, dimana dia kerja gara-gara kakeknya dan juga pengen jadi musisi dan segala macam. Jadi terlihat sisi yang menarik dari si Haruya Win ini. Ya udahlah, ini ya masuk kado Natal juga berarti ya, labu bucat aka labu pecah ya. Nah masih lanjut ya soal tadi ya si Glare teman-teman ya, lanjut bak Big Book 3 lawan 1. Tapi emang si Glare ini tuh kuat banget ya. Itu si bulet-bulet yang buat ngehack player lain ternyata bisa jadi semacam shield buat nahan serangan. Dan funnel ala-ala Gundam yang bisa nembak-nembak sambil terbang. Ya bagian ini tuh menggambarkan betapa kuatnya si Glare ya. Bahkan ngelawannya aja harus sampai dikeroyok kayak begini. Apalagi tim yang 3-an ya. Si Aceng, si Keiwa sama si Naon itu kan 3-an ya. Duanya ya si Aceng sama si Keiwa ini kan pakai command form dua-duanya gitu. Ya jadi ini bisa dibilang ya cukup kuat gitu si Glare ya. Nah bagian selanjutnya itu dilanjutkan dengan dilengserkannya si Girori dari posisi Game Master. Yang Anda lihat ini dilengserkannya layaknya para player-player yang tereliminasi di kompetisi ya. Jadi kayak ngeblur-ngeblur, ceng, hilang aja ya. Jadi bukan dimatiin teman-teman ya, tapi dieliminasi. Sekali lagi dilengserkan dari jabatannya dan juga dieliminasi.
Si Niram kan bilang di sini ya, penggantimu mah banyak ya. Udah kayak ini Pak, iklan obat nyamuk. Soal ini tuh nggak cuman player aja ya yang bisa tereliminasi kalau mereka itu nggak memenuhi objektif dari game yang dilaksanakan. Game Master kalau tidak bekerja secara kompeten juga ada kemungkinan untuk dilengsarkan ya, contohnya si Girori ini. Dan juga ini pastinya menyinggung perihal siapa user Camera the Glare selanjutnya. Nggak mungkin dong cuman segini doang gitu ya. Baru aja kemarin kan 2 episode kemarin jualan beltnya, masa gitu doang hilang nggak dipakai lagi sampai tamat, nggak mungkin lah ya. Jadi saat momen dilengsarkannya si Girori, dia itu malah bilang kan, bentar, Yamato itu terus berevolusi, kalau nggak ada gua gimana cara ngelawan mereka. Kenapa nggak kayak gini nih? Itu salah satu player mau mencoba membongkar rahasia kita. Emang soal daleman konspirasi DGP itu cuman Game Master aja yang tahu apa gimana? Ini pertanyaan juga nih. Tapi Ana mencoba ambil positifnya dari kesinisan si Game Master ini ke si Ace ya. Selain takut rahasia dan konspirasinya itu dibongkar, yaitu soal membuat para player lain itu mandiri. Ya nih, mandiri biar nggak pesimis juga. Agar bisa melawan Yamato juga yang terus bertambah kuat ya. Kemarin kan pesimis gitu ya. Jadi biar mandiri juga, biar kuat juga gitu mereka ini selain si Aceng ya. Jadi itulah ya alasan yang kalau misalkan kita bisa ambil positifnya lah ya. Di balik memang intimidasi si Girori ke Game Master yang nggak ada, wibawanya juga ya kagak ada Pak. Girori ini kemungkinan ya hanya ingin dunia yang terselamatkan, udah gitu aja kan. Kalau yang Ana tangkap sih ya kayak gitu ya. Jadi dia nggak mau kayak gimana banget, ya udah asal dunia juga selamat, yo that's it gitu. Kayak gitu juga sebenarnya bisa sih ya. Jadi banyak kemungkinan lah soal ini teman-teman ya. Jadi soal nganggap si Aceng bisa aja dia itu memacu perkembangan Yamato seiring permainan berjalan, ya itu juga bisa gitu. Karena mikirin banyak sekali kemungkinan di sini ya. Aduh, ngapain sih gue mikir terlalu keras soal ini ya? Padahal si Yuya juga pasti ngasal bikinnya. Ya intinya sih si Game Master di sini ya dijebak, teman-teman, kena jebakan Batman. Si Aceng juga ya ikut kegocek di sini ya. Makanya dibilang sama si Kewa ya, yang bisa menipu itu yang nggak cuman rubah, rakun juga bisa, ditambah kucing juga bisa ya. Ini juga bakalan panjang bahasannya ya. Yaitu di kuaknya Desire Grand Prix yang merupakan acara reality show. Kalau di episode ini disebutnya Reality Rider. Nah, soal ini udah Anda bahas kemarin di Tokusatsu ya secara singkat, yang bahas Power Builder. Di mana ada paragraf yang nulis kalau Desire Grand Prix itu nanti kedepannya akan ditonton oleh banyak orang dan para warganya di sini tuh bisa mendukung player favorit mereka ya. Soal ini ya, ini sebenarnya ada beberapa kemungkinan, yaitu soal membuka cerita Geats ke babak yang benar-benar baru ya, arahnya ini benar-benar baru ya, secara positif ataupun negatif. Apalagi kalau udah berani ngasih teori seperti ini ya, Yuya Takashi juga harus siap dengan beberapa konsekuensinya loh. Reaksi pertama Ana aja soal ini sebenarnya agak geleng-geleng ya, agak sulit mencerna. Hah? Reality show gitu. Jadi menyelamatkan dunia tapi sekalian jadi acara hiburan. Apa nggak mengundang pro kontra gitu ya? Karena di sini pastinya ujung-ujungnya nyawa lagi nih ya yang jadi taruhannya. Baik itu para player yang berpartisipasi dan juga warga-warga yang terlibat di dalam huru-hara setiap kehancuran dunia. Memang dunia ini tuh selalu keriset gitu ya, tapi ya tetap aja gitu ya. Ini kan jadi kayak mempermainkan nyawa kalau kayak gitu. Anda penasaran sama reaksi Kewa perihal ini nih? Jadi ke Game Master aja dia itu bisa marah ya. Orang-orang yang ikut di sini mempertaruhkan nyawa mereka, bla bla bla, nggak akan gue ampuni lu, bla 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 gitu. Nah soal ini gimana? Tadi aja pas gerbek si Game Master ya pokoknya ya si Kewa ini tuh bisa ngamuk banget gitu. Jadi awas aja di sini ada pelanggaran logika nih. Tetapi kata-kata dari papanya Neo nih yang membuat kita itu berpikir lagi. Saya berharap kalian terus menghibur kami dengan dunia buatan atau dunia settingan yang kalian ciptakan. Nah, gimana nih? Apakah dunia yang di Desire Grand Prix itu adalah dunia simulasi atau dunia settingan yang dimaksud ini? Jadi player sama pesertanya itu ada, warga-warga jadi berasa kayak NPC kalau kayak gitu ya. Jadi ada batasan atau dinding nih ya, nih antara si dunia DGP dan juga si dunia yang sebenarnya. Ini agak gila juga sih, makanya banyak banget kemungkinannya. Jadi ini ya sudah dipastikan reality show. Ada sponsor juga pastinya ya, dan penontonnya ya nggak cuman yang ada di serial Geats aja di sini yang mencakupnya. Termasuk kita di sini juga adalah penonton kompetisi di Desire Grand Prix ini. Makanya mungkin aja nih ya dibikin bagian yang ketangkep basah si Game Master tadi tuh untuk naikin rating ya. Karena kan suka yang viral-viral gitu ya.
Kalau cuma ditangkap biasa, ya udah gitu kan, nggak seru ya. Ini untuk naikin rating karena sekali lagi ini adalah reality show, bro ya. Jadi di akhir itu, di episode ini tuh ada Niram, ada sekretarisnya si Samas, ada si Bocil juga yang pernah muncul jadi Shotaro Ishinomori di movie Superhero Taisen. Jadi ganggu rambutnya ya, ada putih sama birunya. Dia itu jadi karakter bernama apa ya? Kemarin udah Ana bahas ya. Jan ya kalau nggak salah di sini ya. Nah, nanti dia juga bakal jadi Kamen Rider juga. Katanya sih dia itu fans beratnya si Aceng, aka si Gits. Ya pokoknya soal ini tuh sebenarnya bisa sangat luas sekali. Karena di sini teori itu baru dikuak begitu aja di akhir episode 16 ini. Singkatnya ya udah gitu. Ini Desire Grand Prix acara reality rider atau reality show. Jadi tentu spekulasi kita bisa kemana-mana banget perihal ini ya. Jadi harus kita tunggu dulu sih ya. Arc kedua ini tuh jalan beberapa episode baru kita itu bisa mencerna sedikit demi sedikit. Kan nanti arc kedua dimulai episode 17 misalkan ya. Ya sampai episode 20 lah. Biar bisa mencerna soal ini tuh gimana ya. Karena baru diginin banget kita juga berasa gimana ya. Agak panik juga gitu kan. Kaget, panik, dan juga spekulasi dan juga pendapat pastinya kemana-mana ya. Nah, perihal ini Ana juga tunggu banget diskusi dari kalian pastinya ya. Sekali lagi ini tuh bisa luas banget diskusinya. Jadi nggak usah terlalu main judge juga ya. Jadi orang beda opini dikit sama lu langsung hujat ya. Siapa tahu kan mereka juga punya teori-teori sendiri juga soal ini ya. Kalau dirasa masuk akal ya udah gitu ya. Dengerin gitu ya. Dan dibaca dan diresapi juga dan dihargai juga. Dan terakhir Ana mau bahas soal Azuma yang nyangkut nih ke peternakannya Bapak Archimedel. Jangan lupa juga di sini dicium dulu terus dijilat ya, udah macam Oreo itu ya. Jadi bagian agak kelam mungkin soal pupuk nih ya. Jadi di mana si Bapak Archimedel ini ngomong, "Oh, pupuknya udah dateng nih." Jadi emang bahan pupuk buat menternakan Yamato ini tuh dari para player yang sudah game over, dari jasad mereka apa gimana gitu ya. Jadi masih banyak pertanyaan juga. Terus juga soal ininya juga apa ya, bisa dibilang asal-usulnya ini jadi pertanyaan lagi gitu ya. Soal yang kemarin Anda singgung ya, soal tiba-tiba si Yamato Rider punya memori atau juga mungkin ada kemungkinan soal reinkarnasi yang sempat Anda singgung. Itu juga belum dijelaskan banget ya. Nah, kalau kasusnya Azuma yang Anda lihat, dia itu ya belum mati. Tapi jiwa dan raganya udah pindah ke situ gitu. Jadi teorinya kenapa Azuma itu masih bisa hidup? Ya si bapak juga kan di situ ya udah jelasin. Keseringan pakai zombie bakel lu. Jadi memang zombie itu kan sudah jadi ciri khasnya si Azuma Michinaga juga gitu ya. Jadi di episode berikutnya udah jelas nanti dia itu ditawarin untuk kerjasama sama si bapak Archimedel ini ya. Jadi kan ya udah tahu juga kan kita wishnya Azuma itu yaitu punya kekuatan untuk menghancurkan semua Kamen Rider. Jadi kita lihat kelanjutannya bakalan gimana ya. Jadi ini salah satu prediksi Ana yang berhasil terwujud nih. Dimana kita itu diperlihatkan POV dari si player yang tereliminasi. Terutama yang mati, gimana mereka itu ya. Dan ya kita jadi lebih tahu lah dunia Yamato ya kayak gimana dari POV-nya si Azuma ini. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi akhir pendapat dibahas-bahas ini ya intinya udah masuk babak selanjutnya cerita si Gits ini ya. Jadi Bapak Yuya Takahashi ya harus makin hati-hati. Apalagi udah berani buka teori soal reality show atau reality rider tadi. Terus juga hal-hal simple menurut Ana sih ya kagak usah direbetin banget ya. Soalnya kan suka ada gitu hal-hal simple di Gits ya. Tapi sama Bapak Yuya ini selalu dibikin ribet gitu ya. Ujung-ujungnya ya jadi pelanggaran logika. Kenapa gini, kenapa gitu, kenapa sih ini gitu. Komentar Anda sih soal cerita si Gits di babak pertamanya ini ya tentu menghibur banget. Keren juga di banyak kesempatan ya tentu harus bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Karena masalah utama yang ada di setiap serial Kamen Rider tuh ya soal konsistennya ini ya. Jadi ya kedepannya semoga bisa lebih baik lagi bukan makin melempem ya. Kekurangan ya ada lah jelas ya. Di awal ini ya nggak terlalu sempurna banget ya si babak pertama si Gits ini. Dan juga soal kerapihannya sih menurut Ana yang jadi kekurangan terbesarnya. Tapi selebihnya jelas lebih banyak kelebihannya. Jadi actionnya terutama yang selalu juara ya. Nah ini nih. Drop itu pasti ada ke depannya, pasti ada. Tapi sekali lagi balik lagi gimana dengan ekspektasi kita. Jadi sebelum Gits tayang juga Ana udah wanti-wanti dan Ana udah omongin berkali-kali soal ini ya. Sekali lagi balik lagi ke ekspektasi ya. Nah kalau misalkan pada nanya pendapat Gan soal Gits sejauh ini atau arc pertamanya sejauh ini kayak gimana off-scare overall, ya udah dibahas semua pokoknya di ini teman-teman ya di bagian akhir bahas ini. Jadi segitu aja teman-teman pembahasannya, lumayan panjang juga ya. Karena Ana juga sengaja juga memang mau bikin total ya mumpung akhir babak pertama si Gits ini. Jadi ya selamat tahun baru 2023. Semoga untuk tahun depan kalian itu bisa makin sukses. Semua yang dicita-citakan tercapai juga dan juga diberikan kesehatan selalu ya. Jadi kita bertemu di pembahasan Kamen Rider Gits episode 17.
tahun depan. Enjoy semuanya liburannya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak bahasannya. Jangan lupa sekali lagi diskusinya. Ayo kita tembusin lah 1000 komentar lah buat episode kali ini untuk bahas-bahasnya. Anda juga penasaran secara overall gimana, dan juga kita bahas mendalam soal episode 16 kali ini. Oke, jadi banyak nih bahasannya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Wassalam, sampai berjumpa tahun depan. Bye-bye.